Pulih dari COVID-19, Wali Kota kembali beraktivitas. Penyaluran bantuan beras PPKM, cukupi program 1 RT 1 dapur umum. Wali Kota persiapkan rumah sakit lapangan Asrama Haji dan Rusunawa II. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Wali Kota Madiun Mehdi telah pulih. Wali Kota telah kembali beraktivitas seperti biasa. Melalui press conference di hadapan awak media, Wali Kota menceritakan apa yang dirasakan selama isolasi karena COVID-19. Berikut cuplikan testimoni Wali Kota Madiun Mehdi Senin 12 Juli kemarin. Kami sampaikan, alhamdulillah kesehatan Bapak Wali Kota Madiun saat ini sudah pulih dan sudah terbebas dari COVID-19 setelah menjalani masa isolasi. Ini berdasarkan pada pemeriksaan laboratorium RSUD Kota Madiun yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021 dengan hasil negatif. Semoga seterusnya beliau tetap diparingi sehat. Begitu juga pada kita semua, para pendukung beliau, para yang mendukung tugas-tugas beliau, semuanya diparingi sehat. Begitu juga untuk seluruh masyarakat Kota Madiun. Dan insya Allah Bapak Wali Kota akan melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang telah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pak Forkopimda yang hadir, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari hadir di tengah-tengah kita semuanya, dan teman-teman pers. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Jadi di rumah sakit 13 hari, isolasi 8 hari, habis hari Sabtu, hari Senin kita masuk. Sehat harus dijaga, jangan sampai sakit COVID, bahaya sekali. Ceritanya begini, saya itu orangnya sudah disiplin sekali, pakai masker, disiplin sekali. Satu hal yang tidak disiplin saya tidak bisa menjaga bahwa kekuatan tubuh kita itu terbatas. Harusnya tidur 6 jam, 7 jam, tidur hanya 2 jam. Pulang malam jam 3, jam 2. Ternyata kalau itu drop, masuk COVID. Setelah COVID itu masuk, kita dimasukkan di ini CT scan, tek. Di situ di swab. Saya terima kasih sekali, saya sudah divaksin. Ini vaksin terus. Saya terima kasih sekali sudah divaksin 2 kali. Setelah dia masuk ke situ swab, dicek, seret turun. CT-nya berapa? Saya untung 27-28. Ini sudah divaksin. Yang belum, itu ada yang 5. Ada yang 6. Kalau itu ada yang 5 dan 6, naik kan luar biasa. Padahal standarnya kan 40 sekian ke atas. Kalau sudah tahu seperti itu, tahu, kita sudah drop. Kalau kita drop, wah ini sudah terganggu, sesek. Kalau sudah sesek, oksigen kita yang ada di darah minim 95 turun. Kalau itu sampai 90 ke bawah, pasti kita diselang, oksigen selang hidung.
Makanya jangan coba wis sing sehat dijogo tenang. Ini sehat dijaga benar itu. Nah, dengan kondisi itu kita berusaha. Saya setiap pagi senam. Kenapa saya joget guyu? Setelah itu ternyata oksigen kita naik. Pak dokter ngecek, tim dokter ngecek naik. Guyu lagi. Makanya saya punya salam. Siap ketemu dengan teman-teman. Ayo guyu. 3 kali. Ayo guyu mana? Wes. Berbagai bantuan sosial terus mengalir di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi setidaknya memberangkatkan bantuan beras PPKM sebanyak 139 ton untuk masyarakat. Bantuan juga datang dari PT BRI Kantor Cabang Madiun. Bank BUMN itu setidaknya memberikan bantuan 5.000 pieces masker dan 30 dus biskuit. Pemerintah Kota Madiun cukupi kebutuhan makan warga isoman melalui program 1 RT 1 Dapur Umum. Informasinya sesaat lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Penyaluran bantuan sosial COVID-19 terus berjalan. Wali Kota Madiun Maidi kembali memberangkatkan puluhan ton beras PPKM dari pemerintah pusat melalui Bulog pada Rabu 21 Juli 2021. Penyaluran bantuan dengan total sebanyak 139 ton beras itu ditarget selesai pada Kamis 22 Juli 2021. Setidaknya ada 7 truk yang membawa sebanyak 55 ton beras telah diberangkatkan kali ini. Beras tersebut akan dikirim untuk 17 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo, yakni 9 kelurahan di Kecamatan Kartoharjo dan 5 kelurahan di Kecamatan Manguharjo melanjutkan pengiriman Senin lalu. Pengiriman ke masing-masing kantor kelurahan tersebut akan dilanjutkan ke rumah-rumah warga penerima. Sebab penerima merupakan kelompok penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, dan Bantuan Sosial Terpadu atau BST. Bantuan beras masing-masing 10 kg tersebut diharap dapat membantu melengkapi bantuan yang sudah didapat saat ini. Seperti diketahui, PKH dan BST merupakan bantuan berupa uang tunai. Pemerintah pusat juga menambah jenis bantuan berupa beras 10 kg. Ya, jadi yang mendapatkan bantuan jelas. Yang dapat bantuan salah satunya kan gini. Kota ini yang persiapan untuk terpapar sudah kita siapkan semuanya, rumah sakit macam-macam yang baru sudah kita siapkan. Yang kena dampak sosial inilah yang segera kita kirim semuanya. Nah, pada hari ini yang dampak sosial kesulitan kita bantu semuanya. Tapi yang bisa bantu ya alhamdulillah, yang tidak dibantu karena cukup ya alhamdulillah lah. Ini. Jadi ini semuanya kita gelontorkan, kita habiskan, kita selesaikan. Semua nanti kita evaluasi kekurangannya apa, kita akan turun lagi ke lapangan. Seperti diberitakan, Kota Madiun mendapatkan kuota 139 ton beras PPKM untuk sebanyak 13.952 penerima. Pengiriman beras medium tersebut juga melibatkan Perum Bulog. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kota Madiun terus berdatangan. Kali ini, bantuan datang dari PT BRI Kantor Cabang Madiun. Melalui program BRI Peduli tersebut, salah satu bank BUMN ini memberikan bantuan 5.000 pieces masker dan 30 dus biskuit. Bantuan diserahkan kepada Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Jumat 23 Juli 2021. Bantuan selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat Kota Madiun. Wali Kota Maidi menjelaskan, masker akan langsung disalurkan
disalurkan ke RT seluruh Kota Madiun, sedangkan biskuit akan ditambahkan ke dalam paket bantuan kepada warga yang sedang isoman. Pemkot Madiun memang memberikan bantuan bahan makanan kepada yang tengah menjalankan isoman, sembari menunggu program 1 RT 1 dapur umum jalan. Selain beras, minyak goreng, dan lainnya, Wali Kota juga menambahkan daging kurban, dan selanjutnya bisa ditambahkan bantuan CSR BRI tersebut. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Warga yang telah menjalani isoman juga menjadi perhatian khusus Wali Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun menjamin kebutuhan makan warga isoman melalui program 1 RT 1 dapur umum. Seperti apa? Berikut laporannya untuk Anda. Kecukupan pangan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di Kota Madiun terjamin aman. Hal ini lantaran pemenuhan kebutuhan bakal dicukupi oleh masing-masing RT dengan memberdayakan PKL atau satu warung makan yang ada di wilayah tersebut. Seperti giat yang dilaksanakan Wali Kota Madiun Maidi pada Jumat 23 Juli 2021. Wali Kota Madiun ini mengunjungi salah satu dapur umum di Jalan Wanodya Bakti, Kelurahan Kanigoro. Terlihat orang nomor 1 di kota pendekat tersebut membantu petugas dapur umum mempersiapkan bahan-bahan makanan yang nantinya akan diberikan kepada yang sedang isolasi mandiri. Selain makanan, vitamin dan masker juga dibagikan ketua RT setempat yang nantinya akan didistribusikan langsung kepada warganya yang membutuhkan. Bagi mereka yang mulai merasa tidak enak badan, bisa langsung mendapatkan vitamin sebagai pencegahan awal terpaparnya COVID-19. Program itu berasal dari Wali Kota Madiun Maidi yang tak ingin warganya merana sebab menderita corona. Wali Kota mengatakan, setiap ada warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman, bantuan selalu didahulukan. Alhamdulillah bahwa rukun tetangga ini luar biasa. Dengan adanya COVID itu daya ungkit kebersamaannya luar biasa. Sehingga kita hadir, semua kebutuhan kita cukupi. Masker gratis, vitamin gratis, sembako gratis. Jadi warung di sekitarnya sama Pak RT mana yang dipilih, ya situ kita jalankan. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang kita lakukan, ini semuanya sudah berjalan. Alhamdulillah berjalan. Selain itu, mantan Sekda Kota Madiun itu menyebut bantuan yang diberikan bersumber dari bantuan-bantuan berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan menyiapkan obat-obatan, sebagian lagi dari bantuan pihak luar dan CSR, serta berasal dari Korpri hingga Basnas. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program 1 RT 1 dapur umum terus disiapkan. Paket bantuan bahan makanan mulai dikirimkan kepada PKL yang diberdayakan di lingkungan RT tersebut. Seperti yang terlihat di RT 24 RW 7 Kelurahan Madiun Lor. Warga merasa terbantu karena telah mendapatkan paket bantuan yang secara tidak langsung meringankan modal usaha. Kita itu dari semua sendi mengalami kesulitan, mengalami terasa dengan adanya COVID. Mulai dari sendi PKL bawah semuanya kena. Artinya mengalami kesulitan ya. Tapi dengan pola-pola seperti ini maka kita pemberdayaan. Kalau kampung tangguh sudah ada, ini kita breakdown sekali sampai ke titik RT itu adalah rukun tetangga, merukunkan tetangga semuanya. Seperti diketahui, program ini memberdayakan PKL di lingkungan sekitar. Pemerintah hadir dengan memberikan bantuan bahan makanan. PKL dapat mengolah bahan makanan itu untuk dijual kepada warga dengan harga yang lebih murah. Namun, PKL diberikan kewajiban untuk menyediakan makanan bagi warga yang tengah isoman. Partisipasi masyarakat ini diharapkan semakin menumbuhkan kerukunan ke depannya. Dengan artian, mereka yang sedang menjalani isoman tidak malah dikucilkan. Namun sebaliknya, warga saling membantu dengan menyediakan makanan. Tidak hanya bagi yang isoman atau isolasi mandiri. Wali Kota sudah menginstruksikan kepada Ketua RT untuk menginventarisasi warga yang membutuhkan seperti tukang beca atau petugas pengambil sampah. Mereka juga akan mendapatkan makanan gratis
dari program 1 RT 1 Dapur Umum tersebut. Wiwi, salah satu warga yang mendapatkan bantuan, juga merasa senang karena bisa membantu sesama, terutama yang tengah menjalani isolasi mandiri atau isoman. Karenanya, dia mengaku dengan senang hati menyiapkan konsumsi bagi warga yang isoman tersebut. Wiwi memang biasa berjualan di lingkungan RT ini, karenanya tidak masalah jika harus mengolah masakan untuk yang isoman. Mengurangi biaya modal juga kan. Nah, itu istilahnya modal kami juga kan. Jadi dengan modal itu kita bisa berkembang juga dan dibantu juga untuk membantu yang isoman. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berbagai skema bantuan terus diupayakan pemerintah Kota Madiun, baik untuk yang menjalani isolasi mandiri maupun masyarakat yang terdampak. Wali Kota Madiun Maidi pada Senin 19 Juli 2021 memastikan masyarakat Kota Madiun tidak ada yang kesusahan makanan. Ada banyak bantuan yang akan dirinya salurkan. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan pihaknya juga mendapatkan banyak bantuan dari instansi dan perusahaan, seperti Korpri, Basnas, dan PDAM. Setidaknya ada 200 paket sembako dari Basnas, isinya lengkap dari beras sampai madu dan vitamin. Paket-paket tersebut akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Jika terdapat sisa akan disimpan di guest house yang terletak di sebelah McDonald. Ini ada air mineral dari PDAM. Nah, ini setiap paket ada 5. Nanti habis kita tambah lagi. Ini ada 5. Terus ini sudah lengkap. Insya Allah sudah lengkap semuanya. Ya, hari ini berjalan, besok ada. Tidak usah langsung ke wali kota, langsung ke BPBD, langsung jalan. Tidak akan terlambat, paling lama 2 jam sudah sampai ke tempat ini. Saat ini nanti kan kita lihat langsung di kelurahan, semua ada berapa kita drop 27 kelurahan. Besok ada lagi laporan dari Puskesmas, Pak, nambahan lor tambah 4 orang, Pak, Mangunarjo tambah 10 orang. Mobil ini keliling lagi langsung kita drop, insya Allah itu. Sudah tersedia beras 7 ton dan 400 paket isoman yang terdiri dari 4 kg beras, 2 kg gula, 1 liter minyak goreng, dan 2 bungkus mie instan. Masyarakat yang memerlukan tinggal melapor kepada ketua RT masing-masing. Paket akan dikirim ke lokasi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi bagikan daging kurban ke perwakilan warga. Hal itu terlihat di halaman Masjid Agung Baitul Hakim, Rabu 21 Juli 2021. Mantan Sekda Kota Madiun ini mengatakan, pembagian daging kurban bertujuan untuk memberikan asupan gizi kepada warga, utamanya warga yang mengalami stunting, janda tua, isoman, hingga warga yang benar-benar membutuhkan. Untuk diketahui, pada Idul Adha tahun ini, Pemkot menyembelih 4 ekor sapi, 2 diantaranya disembelih di Masjid Agung tersebut. Melalui pemberian daging kurban, Wali Kota berharap kebermanfaatannya bisa dirasakan masyarakat. Untuk kurban ini, anak stunting sekota kita penuhi, langsung sampai rumah. Ada kurang lebih 800 anak stunting. Kita cukupi daging semuanya, juga disabilitas. Kita cukupi juga janda-janda yang ngebrol yang apa ini juga sampai ke rumah, juga sama yang isoman insya Allah nanti akan saya antarkan ke rumah semuanya akan mendapatkan, ada 100 sekian ya, nanti insya Allah hari ini sudah disediakan dan nanti langsung diantar isoman melalui BPBD sudah kita siapkan semuanya pada hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun terus melakukan penyaluran bantuan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Hal itu seperti yang terlihat pada Kamis 22 Juli 2021. Armada milik BPBD dan PDAM Tirta Tamansari berkeliling menyalurkan bantuan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Agus Haryono menjelaskan pada hari ini 80 paket sembako disalurkan langsung ke rumah-rumah warga yang sedang isoman di seluruh kelurahan yang ada di Kota Pendekar. Bantuan berasal dari 3 lembaga, yaitu Pemkot Madiun, PDAM, dan Basnas. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk beras 4 kg, gula 2 kg, minyak 1 kg, mie instan, 5 botol air mineral, serta susu, madu, telur, dan suplemen. Agus menambahkan, bantuan bakal terus disalurkan selama masih ada warga yang membutuhkan. Nah, data itu kan dari puskesmas masuk ke kelurahan bikin surat ke BPBD. Begitu terima surat, bantuan kami serahkan ke warga yang kena isoman. Ya, bantuan itu ada berasal dari 3 lembaga. Yang dari pemerintah kota itu yang berasal dari donasi itu yang keluar di BPBD itu isinya ada beras 4 kilo, ada gula itu 2 kilo, ada minyak 1 kilo sama mie instan 2 bungkus. Terus dari PDAM itu masing-masing isoman itu dapat bantuan air mineral sebanyak 5 botol. Nah, di samping itu Basnas juga selama persediaan masih ada, ini kerjasama dengan BPBD juga. Kalau penyaluran Basnas juga mengikuti, itu juga ada bantuan dari Basnas. Sementara itu, adanya bantuan yang diberikan oleh Pemkot Madiun ditanggapi baik oleh para warga yang sedang menjalani isoman. Seperti yang dirasakan oleh SR dan DP, warga Kelurahan Nambangan Lor yang pagi tadi menerima bantuan. Bantuan dari pemerintah sangat membantu dan sangat diperlukan. Terima kasih bantuannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135700 atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota, hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional. Penambahan ruang isolasi dan perawatan pasien COVID-19 terus ditambah. Pemerintah Kota Madiun mengubah status tempat isolasi di asrama haji menjadi rumah sakit lapangan.
Selain itu, Rusunawa 2 juga digunakan untuk isolasi tenaga kesehatan dan ASN untuk sementara ini. Keberadaan rumah sakit lapangan atau RSL di asrama haji terus dipersiapkan. Progres RSL telah mencapai 90% saat ini. Wali Kota Madiun Maidi menyebut, RSL diperkirakan siap dimanfaatkan Sabtu 24 Juli besok. Saat meninjau progres persiapan RSL, Wali Kota mengatakan asrama haji sudah siap secara fisik untuk menjadi RSL. Penyiapan kamar isolasi dan tempat tidur sudah selesai dilakukan. Begitu pula penambahan kamar mandi dan petugas tenaga kesehatan. Kesiapan tinggal penambahan sarana dan prasarana, salah satunya terkait tabung oksigen. Menurutnya, tabung telah siap tetapi dirasa masih kurang maksimal. Selain itu, juga terkait ambulans. Namun, Wali Kota memastikan itu bukan kendala berat dan akan dipenuhi dalam waktu dekat. Hari ini saya ngecek lapangan, rumah sakit lapangan, Rusunawa, terus Ciuman, asrama haji, insya Allah tanggal 24 ready. Hanya oksigen kurang full, ini kita usahakan oksigen full, sama ambulan. Kalau ambulan mudah, saya kira tidak ada masalah. Sopir dan sebagainya, saya kira itu mudah sekali. Di sini sudah ready, jadi apartemen Rusunawa sudah ready semua. Tanggal 24 sembako selesai, ini selesai artinya apa? Apabila bor kita nanti semakin turun, masyarakat ini karena sembako segala macam sudah sampai ke lapangan, ya tentu yang aktif itu semakin turun, isomannya mudah-mudahan semuanya turun, sehingga PPKM level 4 itu akan hilang. Artinya kita upaya itu Kota Madiun ada pelonggaran. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rumah sakit lapangan atau RSL di Asrama Haji dan Rusunawa 2 mulai dapat dimanfaatkan. Wali Kota Madiun Maidi meresmikan keduanya Sabtu 24 Juli 2021. Kendati begitu, Wali Kota berharap keberadaan RSL tidak sampai berpenghuni. Artinya, tidak ada warga Kota Madiun yang sakit. RSL Asrama Haji berkapasitas 182 tempat tidur, sedang Rusunawa 2 memiliki 44 hunian dengan masing-masing hunian terdapat 2 tempat tidur. Hadirnya RSL diharap semakin meningkatkan pelayanan penanganan COVID-19. Penambahan ruang perawatan penting dan perlu mengingat kapasitas rumah sakit sudah cukup penuh saat ini. Sedang mereka yang bergejala tetapi melaksanakan isoman juga rawan jika sewaktu-waktu kondisinya memburuk. Karenanya, Pemkot Madiun membuka RSL untuk yang sedang isolasi dengan gejala ringan dan agak berat. Dengan hari ini kita buka rumah sakit lapangan, ada 182 tempat tidur. Insya Allah bahwa tempat ini nanti apabila ada isoman yang kelihatannya perlu itu segera ditarik ke sini, segera ditarik. Artinya harapan kita tidak ada yang kena COVID itu di lingkungan masyarakat terlambat. Kalau tidak terlambat, segera kita rawat, maka tingkat kematian akan turun. Dan untuk kota ini, dengan dibukanya ini, maka bor rumah sakitnya akan turun. Mudah-mudahan dengan 182 tempat tidur ini, mudah-mudahan tidak ada yang menghuni. Artinya semua masyarakat sehat. Wali Kota tak menampik masih terdapat sejumlah kekurangan, mulai dari oksigen, nakes, hingga ambulans. Namun oksigen bisa segera terpenuhi, begitu juga untuk ambulan. Sementara itu untuk tenaga kesehatan, Wali Kota Maidi menyebut sudah menambah 20 petugas, namun masih kurang 2 tenaga dokter. Jumlah nakes akan disesuaikan dengan jumlah pasien yang dirawat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Maidi kembali bertugas. Mengawali tugasnya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu memimpin rapat dinas secara virtual melalui rumah dinasnya. Dalam rapat virtual, berbagai hal dibahas, utamanya terkait penanganan COVID-19. Wali Kota mengatakan ke depan asrama haji akan digunakan sebagai rumah sakit lapangan, Rusunawa sebagai tempat isolasi bagi ASN dan nakes, hingga pengoptimalan PKL di tiap RT untuk bisa memenuhi pangan bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Wali Kota berharap tren kenaikan kasus positif COVID menjadi momentum untuk masyarakat saling bergotong royong dalam membantu tetangga sekitarnya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemantauan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Madiun kembali dilakukan. Forkopimda setempat kembali turun ke lapangan memeriksa pelaksanaan PPKM darurat tersebut Minggu 19 Juli 2021 malam. Hasilnya, masyarakat sudah lebih tertib aturan kini. Selain itu, para pejabat tersebut juga membagikan bantuan beras hingga memborong dagangan PKL yang sudah tertib dan disiplin. Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya mengungkapkan, malam ini pihaknya bersama Forkopimda kembali turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan PPKM darurat. Selain itu, mereka bersama sepakat membantu masyarakat khususnya PKL yang memang tertib. Wakil Wali Kota Madiun memborong makanan dagangan sejumlah PKL yang sudah tertib tersebut. Salah satunya terlihat dari mereka yang sudah mulai beres-beres karena pemberlakuan jam malam. Wakil Wali Kota Madiun menyebutkan mereka tetap beres-beres tutup kendati sebagian dagangannya belum laku. Karenanya, Wakil Wali Kota Madiun membeli untuk membesarkan hati sejumlah PKL tersebut. Ya, ini sebenarnya adalah ini di sini ada Pak Kadari, ada Pak Kapolres, ada dari Kodim, ada Pak Ketua Dewan. Kita semua sepakat untuk bersama-sama membantu masyarakat, terutama pedagang kaki lima yang memang tertib dan sudah pada jamnya harus tutup. Mereka patuh dan sudah ringkas-ringkas mau pulang. Jadi kita tanya bagaimana jualan hari ini, kita berdialog dan ternyata memang ada sebagian besar yang memang masih sisa. Nah, dengan konsekuensi seperti itu, maka kami sepakat untuk ya kita bantulah bareng-bareng, memberikan ya kita beli dagangannya, kita borong, semoga bisa membantu sedikit untuk pulang ke rumah itu dalam keadaan senang gitu. Ternyata dagangannya sudah habis seperti itu. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menambahkan, kegiatan juga diikuti dengan pembagian sembako. Setidaknya terdapat 25 paket sembako berupa beras 5 kg dan sejumlah barang lain. Pembagian diberikan kepada PKL, tukang becak, dan driver ojol yang ditemui saat pemantauan. Baik, untuk malam hari ini kita bersama Forkopimda, bersama Ibu Wakil Wali Kota, Pak Kajari, Pak Ketua Dewan, dan dari Dandim, membagikan beras yang memang untuk masyarakat. Masing-masing satu paket itu ada 5 kilo, di samping Bu Wali tadi kita juga memborong makanan atau dagangan yang masih tersisa, kita berikan sedikit tali asih berupa beras, dan mungkin ada dari pejabat yang lain memberikan tambahan untuk membantu masyarakat kita, khususnya pedagang yang mungkin setelah jam 8 malam dagangannya belum ada. Untuk malam ini kita bagikan kurang lebih ada 25 paket beras yang ketemu untuk PKL dan tukang becak maupun ojek online yang kita temui malam ini masih beraktivitas. Kita harapkan mereka pulang ke rumah, istirahat, itu juga setidaknya bisa menambah atau menjaga imun mereka bisa kuat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri didampingi segenap OPD terkait mengikuti Vikon bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung GCIO Rabu 21 Juli 2021. Vikon tersebut diikuti oleh seluruh satuan tugas atau Satgas COVID-19 se-Jawa Timur. Berbagai hal dibahas, salah satunya tentang penanganan COVID-19, khususnya mengenai penerapan PPKM level 4 yang merupakan kelanjutan dari PPKM darurat di Jawa Timur. Dalam arahannya, Wapres menjelaskan pelaksanaan PPKM darurat belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Wapres meminta masyarakat tetap optimis terhadap upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Wapres juga menambahkan pemerintah sedang berupaya untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021. Kegiatan itu diperpanjang dikarenakan kasus COVID-19 masih cenderung fluktuatif. Dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, diharapkan penularan virus corona di tanah air dapat ditekan dan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 akan segera berkurang. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan sistem pelaporan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan sistem MCP ini, pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk melakukan monitoring. Maka dari itu, sebagai bentuk komitmen untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, KPK menggelar rakor monitoring evaluasi capaian MCP semester 1 secara virtual di beberapa wilayah Jawa Timur pada hari Jumat 23 Juli 2021. Wali Kota Madiun Maidi beserta jajaran terkait mengikuti rapat koordinasi monitoring dan evaluasi capaian monitoring Center for Prevention atau MCP dari pendopo Balai Kota. Rapat ini juga diikuti beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tulung Agung, dan Kabupaten Pacitan. Dalam rapat tersebut, para pejabat dari masing-masing pemerintah daerah menyampaikan laporan serta kendala yang dihadapi dalam pelaporan tata kelola pemerintahan melalui sistem MCP kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui rakor ini, Wali Kota Madiun Maidi berkomitmen untuk menindaklanjuti sisi-sisi mana yang memiliki nilai kurang optimal, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.